Halo para sahabat Goleva TV dimanapun kalian berada. Goleva TV akan mengajak teman-teman untuk kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh masyarakat tentang sejarah dari kampung Blue Olo ini. Tapi sebelumnya, dari tadi kita omong-omong ini belum ada ngopi. Biasanya di Ngada, kita kalau sudah duduk pasti ada kopi. Halo, Hei, tunggu. kopi lah. Minum. Oke, itu bermantap. Ya. Hmm. Oke, terima kasih. Ini saudara kembar saya yang susah payah saya edit. Minum. Memang tingkah lakunya agak sedikit aneh, ya kan? Yang susah payah saya edit untuk antar kopi di sini. Dan ternyata hasil kerja kerasnya kopi ini menjadi luar biasa, ya. Aduh, Kopi rasa garam. alah. Oke, kita langsung ke sana, dia campur dengan garam. Oke, yang tadi itu hanya untuk sekedar lucu-lucu. Saya sekarang berada di Kampung Belu. Kampung Belu dengan situasi yang bisa teman-teman lihat. Kampung Belu ini adalah Kampung Belu yang sudah pindah dari Kampung Belu Olo. Di layar ini teman-teman bisa lihat situasi yang ada saat ini. Kita akan ke salah satu tokoh masyarakat, yaitu Bapak Domi Boko, untuk sama-sama mencari tahu cerita tentang Nua Beluolo atau Kampung Beluolo. Oke, kita tahu. Hai Mama, Tapi Tana mau tanya rumahnya Bapak Domi Boko? Di atas ya? Oh. Oh dia. Halo para sahabat Goleva TV. Untuk menjawab rasa penasaran para sahabat semuanya, di sini sudah bersama dengan saya Bapak Domi Boko. Kebetulan lokasi saya saat ini di Desa Ulu Belu. Oke, kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak Domi tentang Kampung Beluolo yang eksotis dan sangat menarik, yang bisa dikunjungi oleh teman-teman. Letaknya tidak begitu jauh dari kantor desa Ulu Belu. Oke? Bapak Domi Boko sebagai tokoh masyarakat di desa Ulu Belu ini mungkin bisa sedikit berbagi dan bercerita tentang kampung Beluolo. Jadi kampung itu dulu itu gagah sekali. Pada pinggir semua tuh diatur bagus sekali dengan gang-gangnya itu. Ya. Ada gang-gangnya masing-masing dengan pekuburan. Kubur juga langsung di depan tuh. Itu masih ada sampai sekarang, masih ada. Seperti terasiring, trap gitu. Ya. Nah, ada batu yang disusun bagus. Oh ini nih ada kubur, ada rumah adatnya, ada loka. Bahkan itu sudah ada loka keliling tuh. Keliling. Di luar megalith. Loka adalah tempat atau lokasi yang digunakan untuk berkumpulnya masyarakat saat terbang misalnya. Tapi tidak semua. Tidak semua. Hanya orang yang punya loka dengan
warganya, mereka nalo-nalo, omong-omong, bikin acara di Loka itu. Sampai sekarang, Sampai saat ini. Pak Domi. Kalau itu biasa dibuat itu bulan Juli atau Agustus. Itu biasanya dibuat itu. Coba Bapak Domi jelaskan kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi penyebab pindahnya Kampung Beluolo. Penyebabnya yang awal itu, mereka ini kan baku rebut tanah saja. Tanah. Mereka baku rebut tanah, lalu terjadilah peperangan. Peperangan ini di segitiga dia. Segitiga. Ya, pertama sebelah ini dari Manulidu Raja Belo ini kena sedikit orang tidak mampu untuk membentengi dari Gari dan Sasa, akhirnya minta bantuan Toda dan Suah. Nah, Toda dan Suah bantu, akhirnya Gari dan Sasa kalah. Setelah itu manusia ini kepalanya dibawa ke Ulu Belu, yang badannya yang lain dibawa ke Tulupuri. Oh, korban yang tewas ini tubuhnya dipisah-pisahkan, kemudian dikuburkan di tempat dan lokasi yang berbeda. Apa ditandai dengan monumen seperti itu? Ditandai dengan monumen, dengan yang kalau kita di kampung biasa gunakan itu watu ngusu, ada itu namanya Uluwari. Ini nama Uluwari ini manusia nih. Terjadi peperangan, kalah, dipotong kepalanya perempuan ini. Perempuan. Jadi kepalanya, ya. Hari ini perempuan. Iya. Ya. Bagaimana ya? Ya, artinya Luar biasa. ya. Itu yang peperangan itu terjadi itu peperangan antara Gari dan Sasa dengan Manulidu Raja Belo. Yang jadi korbannya itu Gari itu. Ya, perempuan ini. Oh, begitu. Ya. Lalu kepalanya sekarang ini berada juga di dekat Kampung Belu Lama. Oh, begitu Bapak Domi ya. Berarti ini adalah cerita sebelum masuknya Belanda ke Kampung Beluolo, ya kan? Istilahnya dalam negeri. Ya, dalam negeri. Ya. Betul. Lalu ketika Belanda masuk ke Kampung Beluolo ini, situasi masyarakat Ulu Belu itu saat itu bagaimana? Situasinya Belanda masuk, situasinya masyarakat kita kan tidak punya apa-apa. Dengan sendirinya menghilang untuk cari keselamatan. Mereka pergi meninggalkan kampung itu. Ya, tinggalkan kampung itu. Kampung Belu. Kampung Belu. Tadi Ya. dikatakan oleh Bapak Domi bahwa masyarakat kita saat itu, masyarakat Ulu Belu itu tidak memiliki persenjataan apa-apa. Jadi ketika Belanda masuk ke Ulu Belu itu kira-kira upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat saat Belanda masuk? Biasanya ada satu itu berdiri saja di atas batu berteriak tanpa alat. Berteriak, segera hilang karena Belanda masuk. Akhirnya mereka selamatkan, mereka hilang dan sembunyilah di lubang-lubang. Oh, begitu. Bapak Domi, saya mau tanya lagi nih. Apakah kedatangan Belanda masuk ke Kampung Belu ini, mengobrak-abrik Kampung Belu ini, adalah penyebab sehingga Kampung Belu ini pindah? Tidak. Akibat Belanda, bukan? Tidak. Akibatnya itu karena kampung itu terbakar, bencana itu. Oh, kebakaran, Kebakaran. Hingga kampung itu pindah. Nah, Wow, Bapak Domi. Cerita tentang Kampung Beluolo ini menyimpan banyak sekali kisah. Jadi bisa saya tahu, Bapak Domi mungkin tahu salah satu tokoh yang berperan pada saat itu, yang berpengaruh pada saat itu. pada saat itu bapak saya sendiri yang selamatkan namanya Madu dan Pagah. Akhirnya bapak saya selamatkan, bapak saya juga yang namanya kita di sini kampung
namanya Saka Kabapere, ke bawah dengan Kabapere dari atas. Karena di atas sudah hanya cuma. Ya. Jadi simbol-simbol adat itu dijaga dan dilindungi oleh beliau. Ya. Maaf Bapak Domi, boleh saya tahu siapa nama tokoh tersebut? Nama Bapak Hieronymus Due. Hieronymus Due. Ya. Ya, itu salah satu tokoh yang berpengaruh saat itu, yang menjaga keutuhan, simbol dan wibawa masyarakat di Kampung Belu. Ya. Bukti bahwa Belanda pernah masuk ke Kampung Belu ini, apakah ada semacam peninggalan Belanda yang ditinggalkan? Nah, buktinya ada, kalau salah satu ada senjata sekarang namanya bedi, itu ada di Sao Gilimolo. Sao Gilimolo. Ya, Sao Gilimolo. Senapan Belanda itu masih ada? Masih ada, masih utuh sampai sekarang. Masih disimpan, Disimpan. Wow, itu sebagai bukti. Fantastik. Golewa TV semakin penasaran dengan senapan Belanda tersebut. Di episode selanjutnya kami akan mengekspos senapan Belanda tersebut jika diizinkan. Dan ini adalah bukti bahwa masyarakat Ulu Belu saat itu mampu mengalahkan tentara Belanda. Jualan luar biasa. Oke, para sahabat Golewa TV, kali ini saya sudah berada di dataran terendah di lokasi Kampung Belu Wolo atau bekas Kampung Belu. Seperti video saya sebelumnya, sudah saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Kampung Belu itu, Belu Wolo, bekas Kampung Belu Wolo, berada di ketinggian, yaitu berada di puncak sebuah bukit kecil yang manis, yang dapat menghipnotis siapa saja. Dan saya berdiri tepat di jalan masuk menuju ke Kampung Belu Wolo. Ya, 1, 2, 3, 4 meter. Lebarnya 4 meter, kendaraan roda 4 bisa saja masuk dekat dengan Kampung Belu Wolo. Oke, kita ke atas lagi. Kita akan bercerita tentang banyak hal, ya. Oke, lanjutkan. Dengan baju yang sama, celana yang sama, seperti episode yang sebelumnya, kita ke tempat yang sama. Tempat yang membuat kita semua jatuh cinta berulang-ulang dan sama-sama terus. Teman-teman Golewa TV, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, ya. Karena ada banyak sekali yang mau kami sampaikan tentang kampung-kampung yang ada di Golewa, tentang sejarah-sejarah yang nyaris terlupakan. Ini akan menjadi catatan tersendiri yang tercatat dalam ingatan semua orang. Ingatan atau sejarah ini nyaris punah. Tetapi jejak digital yang ada di video YouTube semoga dapat membangkitkan kembali sejarah masa lampau yang terlalu manis untuk disampaikan kepada seluruh dunia. Oke? Masuk akal? Berangkat. Tanjakan ini membuat kita jantung sehat, pikiran kita sehat, kaki kita capek. Tapi itu semua demi kameramen, jangan ketawa kameramen. Maka tibalah saya di tempat yang dinanti-nantikan,
oleh para sahabat semua, yaitu bekas kampung Beluolo. Di sini ketemu lagi dengan seorang bapak yang luar biasa, yaitu Bapak Anton Hame dan istri tercinta. Ini view-nya adalah gereja dan seminari. Gereja Prokmat Kemudian ada kampung Belu, kantor desa Ulu Belu juga terlihat dari sini. Karena episode yang kemarin itu videonya tidak terlalu jelas karena waktu itu kabut. Tapi di sini teman-teman Goleba TV bisa lihat. Kita seperti berada di atas sebuah takhta kerajaan yang bisa melihat rakyat kita di bawah ini semua. Gugup dan berdebar ketika akan kulangkahkan kaki ini menuju ke tengah peradaban masa lampau milik leluhur. Di sini saya berdiri. Bisa kurasakan dari tengah saat raga ini berdiri tegak. Seperti ada banyak mata memperhatikan dari setiap sudut-sudut kampung masa lampau ini. Batu-batu ini diam, menunggu kita menyapanya dengan hati dan perhatian. Sebab sebagian yang seharusnya masih tersusun, kini sudah banyak yang dicuri. Mereka tak punya gadget di waktu itu. Mereka tak punya Android di kala itu. Mereka tak punya teknologi apapun di masa yang sulit. Mereka hanya punya batu-batu ini untuk meninggalkan pesan dan kesan dengan kisah terbaik pada kita semua. Pada insan yang mereka sebut anak cucu. Mari sentuh bekas tangan mereka. Mari peluk dan elus batu-batu ini. Sebab bekas tangan mereka ada pada kemegahan megalit seperti ini. megalit ini. Tapi ada saat yang menarik dari kampung Beluolo ini, bahwa setiap kisah, setiap cerita, setiap sejarah yang diceritakan, yang didengar oleh siapapun, itu mampu dibuktikan dengan barang-barang peninggalan. Pertama, batu yang tumbang. 16 orang baru-baru ini berusaha untuk menata kembali tapi tidak bisa mengangkat batu itu. Bayangkan, 16 orang. Dan itu adalah bukti atau bisa saja nyambung dengan cerita tentang yang namanya Ake. Ake adalah manusia bertubuh besar atau sebutan untuk raksasa. Dulu nenek moyang itu hidup berdampingan dengan Ake atau raksasa, sehingga Ake dapat membantu manusia untuk menata beberapa batu yang menjadi simbol-simbol masyarakat tertentu. Saya adalah Rakyat. Aduh, kenapa? Tadi itu hanya sebuah ilustrasi tentang raksasa.
Tapi yang jelas, raksasa yang ada pada masa lampau itu tidak persis seperti itu. Ya, itu hanya ilustrasi, adalah hiburan tambahan untuk para sahabat Golera TV. Dan cerita mengenai kakek itu atau raksasa itu bukan hanya ada di kampung Beluolo ini, tapi di beberapa kampung-kampung tetangga yang ada di sekitar. Kemudian berbicara mengenai kolonial Belanda yang masuk di kampung Beluolo ini, itu ternyata bisa dibuktikan juga, yaitu adanya peninggalan senapan atau bedil senjata milik tentara Belanda masa itu. Itu ada di salah satu sao atau tersimpan di salah satu rumah adat yang ada di Ulu Belu ini. Makanya episode berikutnya kita akan mengekspos, Golera TV akan mengekspos bedil peninggalan tentara Belanda. Menurut cerita tadi Bapak Anton menyampaikan bahwa bedil itu ukurannya berapa meter, Dino? Ukurannya 2 meter. Wah, 2 meter itu. Dan yang berikutnya lagi, bahwa Beluolo ini dulu itu memiliki sekutu dan mereka melakukan peperangan yang terjadi itu melibatkan salah satu pemimpin perang dari luar kampung itu, yaitu pemimpin perang wanita namanya Gari. Di sini Golera TV semakin tergugah untuk menuju kampung Dolupore. Kampung Dolu itu memiliki pemimpin perang masa lampau, tetapi bukan laki-laki tapi perempuan. Bayangkan, di masa-masa itu perempuan itu dikucilkan atau dianggap lemah. Dan saya pikir Kartini itu hanya ada di Jawa sana. Tetapi ini pemimpin perang yang adalah seorang perempuan. Selain kita akan mengekspos senjata Belanda, kita juga akan menuju ke kampung Dolupore untuk mencari tahu cerita siapa sih yang namanya Gari ini, leluhur yang namanya Gari. Kok luar biasa dia bisa memimpin perang untuk melawan dengan kampung leluhur dari kampung Belu ini. Oke? Seperti biasa, like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Golera TV mohon pamit. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Halo guys, di belakang saya ini dia, kameramen Golera TV. Aduh, kameramen sendal putus, baru dia pegang dengan gula 1 bungkus. Miskin. Saya sudah bilang pakai sepatu tadi, dia masih mau pakai sendal, sekarang sendal putus. Bagaimana para sahabat tentang kampung Beluolo? Menarik bukan? Oke, jangan lupa like, subscribe. Ayo, Om Randy, Luka, Om Randy. Aduh. Ini sih lanjut. Oh, jangan dah. Lanjut. Lah, untuk saat ini. Halo, Bang. Ini buat si kau. Tira masa saya. Enggak, kau ikut sama